Konnichiwa, saya Sevia Nasti dari kelas Jusasi. Hari ini Senin 2 Februari 2026, kita akan kembali membahas tentang target-target Bunge. Di sini kita akan membahas yang pertama yaitu tentang Isoudes. Nah, di sini minasang seperti yang minasang lihat, di sini kita akan membahas tentang kalau kalau Isoudes. Nah, ketika minasang menjumpai Bunge Isoudes itu artinya katanya sebaiknya. Nah, katanya di sini itu berasal dari kata toimas. Nah, di situ juga sama-sama memiliki arti katanya. Nah, kemudian di sini Isoudes, soudes sebaiknya. Jadi minasang ketika ingin menggunakan Bunge Isoudes, maka kata depannya itu adalah kata yang memiliki arti kalau. Nah, di sini kita bisa lihat contoh dari bentuk Isoudes yaitu asumu to Isoudes. Nah, katanya sebaiknya kalau istirahat. Katanya sebaiknya kalau istirahat. Nah, minasang apabila menggunakan tara dalam artian kalau di sini yang mengartikan kalau di sini tapi menggunakan dengan bentuk tara itu juga boleh. Yang penting artinya itu sama-sama kalau. Nah, contohnya di sini ketika kita menggunakan tara yaitu ada tabetara ides. Nah, tabetara isoudes, maaf minasang salah tulis. Nah, berarti artinya itu akan sama. Sepertinya katanya sebaiknya kalau makan. Nah, minasang, jadi dalam penggunaan isoudes itu yang penting kata sebelumnya adalah dalam bentuk kalau. Baik itu kalau yang menggunakan to atau tara atau kalau yang lain itu boleh. Nah, next minasang, di sini kita akan bahas tentang kalau tapi menggunakan yasa soudes. Nah, yasa soudes ini memiliki arti sepertinya sebaiknya. Nah, minasang, yasa soudes sendiri itu berawal dari kata yoi. Nah, yoi tapi ketika yoi digabungkan dengan soudes maka menjadi yosa soudes. Nah, penggunaan yosa soudes itu sama seperti penggunaan isoudes. Sama-sama di depannya itu menggunakan kata kalau. Nah, tadi juga sama, kalaunya ini bisa menggunakan bentuk to, bentuk tara, atau menggunakan kalau dalam bentuk lainnya. Nah, di sini contohnya yaitu sama yasumu to yasa soudes. Sepertinya sebaiknya kalau istirahat. Oke, minasang, jadi mungkin minasang bisa menghafalinya yaitu ketika menggunakan atau menemukan bentuk isoudes atau yosa soudes, maka itu artinya ketika isoudes katanya sebaiknya kalau. Dan kalau menggunakan yosa soudes itu berarti artinya sepertinya sebaiknya kalau. Nah, oke, minasang, sugi, di sini kita akan membahas tentang bentuk mitai. Mitai di sini digunakan dalam kata kerja yaitu berbentuk futsuke. Nah, mitai di sini memiliki arti atau makna seperti atau menyerupai. Nah, mitai ini bisa berkonsep semisalnya dia itu sama bentuk dan artinya seperti Bunge ketika menggunakan Sona, Soni, Yona, dan Yoni. Nah, sama-sama ketika menggunakan bentuk na, contohnya mitaina, itu sama-sama memiliki arti yang kemudian ditempel dengan bentuk KB. Nah, kemudian ketika mitai itu seperti Sony menjadi mitaini, maka artinya itu dengan kemudian nani-nani kakak atau kata kerja. Nah, selain dengan sauna dan sauni, bentuk mitai juga sama seperti dengan bentuk yona dan yoni. Tadi ketika berakhiran na sama-sama memiliki arti yang dan sama-sama dalam bentuk
bertempel itu dengan kata benda dan ketika Souni, Youni, atau Mitaini maka dia itu sama-sama memiliki arti dengan dan biasanya itu nani-nani dan berujung di akhir kalimat itu adalah kata kerja. Nah, di sini untuk yang seandainya diter di tengah sebelum kakak, di nani-nani ini sebelum kakak, jadi bentuk Souni, Youni, atau Mitaini, kemudian di situ ada kata benda terlebih dahulu, baru kata kerja, itu boleh karena syaratnya ketika menggunakan bentuk Youni, Mitaini, atau Souni itu yang penting dalam satu kalimat di akhir kalimatnya itu ada kata kerjanya. Walaupun kata kerjanya itu tidak nempel langsung dengan bentuk Yoni, Sony, ataupun Mitaininya. Oke, minasang di sini ketika minasang ingin menggunakan dalam bentuk kata sifat i atau kata sifat tanya dengan rumusan yaitu i mitai, na mitai, dan KB langsung ditempel dengan mitai. Mungkin kalau ingin gampangnya minasang menghafal yaitu ada futsu, ina, kabe, mitai. Nah, jadi ketika minasang menghafal yaitu dengan lebih mudah yaitu dengan cara sebut saja depannya futsu berarti menggunakan futsu kei, i berarti i-nya tidak hilang, nah berarti na-nya tidak hilang, KB mitai berarti KB-nya langsung ditempel dengan mitai. Futsu ina KB mitai. Nah, di sini ada contoh dalam bentuk mitai bertemu dengan kata sifat i dan juga ada mitai di sini bertemu dengan kata musugasi, kata sifat musugasi yaitu sulit. Nah, contohnya di sini korewa atsui mitai, sepertinya ini sepertinya panas atau ini sepertinya sulit. Nah, seperti itu minasang. Nah, oke. Next minasang, di sini kita akan membahas tentang bentuk rashi des. Nah, minasang rashi des seperti yang minasang bisa lihat itu memiliki arti seperti layaknya. Nah, di sini adalah katanya pernah ada yang menduga atau dugaan. Nah, minasang ketika menggunakan bentuk rasi itu mengandung bentuk positif. Maksudnya positif di sini yaitu menunjukkan konotasi positif atau dugaan itu menunjukkan sebagai pujian, menaikkan derajat bukan menjatuhkan. Nah, minasang dugaan dalam bentuk rasi juga itu bukan langsung dari orang. Contohnya mungkin minasang mendapatkan informasi langsung dari seseorang walaupun itu masih katanya itu bukan, melainkan rasi itu ketika kita mendapatkan informasi yang informasinya itu katanya tapi bukan dari orang. Contohnya di sini misalkan minasang mendapatkan berita atau informasi yang belum jelas yang masih dalam hukum awang-awang tapi minasang mendapatkan itu seperti dari Facebook, Instagram, TikTok, atau hal lainnya. Nah, minasang seperti tadi sudah dijelaskan, rasi itu merupakan salah satu bentuk hukum awang-awang tapi menunjukkan konotasi positif, jadi tidak bersifat menjatuhkan. Nah, seperti netizen tapi di sini bersifat menaikkan derajat atau memuji. Nah, di sini ketika menggunakan rasi maka ada kata kerja yang itu diubah dalam bentuk futsu. Jadi cara menghafalnya futsu i, nah yang itu tidak digunakan, dihilangkan, jadi futsu i rashi des. Nah, seperti itu minasang. Nah, minasang di sini salah satu contohnya yaitu ada Yahya sangwa nihonjin rashi des. Cara mengartikannya, saudara Yahya layaknya orang Jepang. Nah, di sini maksud dari layaknya atau seperti itu berarti berisi konotasi positif. Contohnya
Saudara Yahya layaknya atau seperti orang Jepang. Nah, apanya? Mungkin bisa jadi cara kerjanya yang disiplin, atau memang di situ saudara Yahya punya cara berpikir seperti orang Jepang yang di situ cepat dan tepat cara berpikirnya, atau mungkin dari segi kesehatannya. Jadi bukan dalam konotasi yang negatifnya, melainkan dalam konotasi yang positifnya. Tidak ada sifat menjatuhkan, namun yang ada adalah sifat meninggikan dari saudara Yahyanya. Oke, next minasang. Di sini kita akan membahas tentang bentuk poi. Nah, minasang di sini dalam bentuk poi itu menunjukkan konotasi negatif seperti yang bisa minasang lihat. Nah, di sini memiliki arti agak-agak ke atau seperti, atau kata kerja itu sama dengan seperti sifat, yaitu nanti penggunaannya penani, nani, nani, atau kayaknya. Nah, sama-sama hal yang menggunakan hukum awang-awang, tapi tadi ini merupakan kebalikan ketika menggunakan rasi, di mana rasi memiliki konotasi positif, tapi ketika kita menggunakan poi, maka itu merupakan bentuk konotasi negatif. Jadi awang-awang katanya, kayaknya, tapi dalam bentuk negatifnya. Nah, minasang di sini ketika kita menggunakan bentuk poi itu mas hilang, kemudian langsung ditempel dengan poi, kemudian i itu juga hilang. Jadi misalkan contohnya atsui, jadi langsung atsupoi. Nah, kemudian di sini na juga hilang. Jadi nanti kalau ada bentuk na, contohnya mungkin Shizukana menjadi Shizukapoi. Nah, kemudian untuk kata bendanya juga sama, langsung ditempel dengan poi tanpa harus ada nak dulu, no dulu, atau da dulu. Jadi misalkan contohnya kuruma menjadi kuruma poi. Nah, minasang di sini bentuk poi sendiri itu tadi harus minasang bedakan, poi itu bentuk konotasi negatif. Jadi ketika ingin mungkin membicarakan orang lain tapi dalam bentuk negatifnya. Oke, minasang, next di sini kita akan membahas tentang Youdes yang memiliki arti seperti atau sesuai. Youdes di sini sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dia memiliki kedudukan yang sama seperti Soudes dan juga tadi bentuk Soudes. Nah, seperti itu minasang. Tadi sama-sama artinya seperti atau sesuai. Nah, ketika menggunakan bentuk Youdes itu kata kerjanya diubah menjadi bentuk Futsukei. Nah, dalam Youdes minasang, dalam Youdes juga berlaku Yona Yoni seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sama halnya seperti ketika penggunaan mitai. Nah, minasang di sini ada contohnya, yaitu contoh kalimatnya Tanaka sangwa mousugu suku youdes. Nah, minasang bisa artikan saudara Tanaka sepertinya akan kembali sebentar lagi. Nah, minasang ketika mungkin sedikit tambahan, ketika minasang ingin mengartikan suatu kalimat atau ketika minasang membaca dokai, maka minasang harus memperhatikan cara menerjemahkannya agar minasang tidak keliru. Dan minasang seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ketika ingin menerjemahkan jangan lupa menggunakan 4 simbol penerjemahan awal, kemudian minasang juga bisa menggunakan 4 bentuk T. Kemudian minasang juga bisa melihat langsung ketika tidak ada simbol penerjemahan awal atau 4 bentuk T, maka minasang bisa langsung artikannya dari sebelah kanan terlebih dahulu dan berakhir di bentuk sebelah kiri. Nah, begitulah cara penerjemahan bahasa Jepang. Oke, minasang lanjut di sini. Untuk bentuk dari Youdes itu ketika ada kata sifat i, maka kata sifat i-nya tidak hilang, i Youdes. Nah, Youdes kemudian kabe no Youdes. Nah, minasang cara menghafalkan yaitu futsu i nano
yo desu. Nah, agar lebih mudah untuk menghafalkannya. Nah, oke minasan, di sini kita lanjut ke target bungkai berikutnya, yaitu ada bentuk ni nite imas. Nah, oke minasan, ni nite imas di sini memiliki arti mirip atau serupa atau makna aslinya yaitu menyerupai. Nah, minasan di sini nih-nya itu ada dua. Tapi nih untuk yang bentuk pertama adalah nih partikel. Nih partikel di sini yaitu merupakan bentuk nih dari tujuan yang memiliki arti pada atau kepada. Jadi minasan ketika menjumpai nih dalam bentuk ni te imas, maka minasan harus tahu nanti dalam mengartikannya karena dia adalah bentuk pada atau kepada. Nah, nite imas tadi seperti yang minasan sudah dengar memiliki arti mirip atau serupa dengan makna sebenarnya yaitu menyerupai. Oke, next minasan. Di sini juga kita akan membahas tentang bungkai bentuk hazu desu. Nah, seperti yang minasan lihat di sini ada bentuk hazu desu atau da. Nah, di sini memiliki arti seharusnya. Untuk rumusan sama seperti tadi, bungkai bentuk yo. Di sini minasan ketika menjumpai hasudes atau minasan ingin menggunakan bungkai bentuk hasudes, cara menggunakan itu kata kerjanya diubah ke dalam bentuk futsu ina no hasudes. Nah, seperti itu minasan. Ingat, rumusannya sama seperti bentuk yo dan untuk artinya yaitu ada arti seharusnya. Di sini minasan hazu juga ada dalam bentuk hazu ga arimaseng atau nai. Jadi hazu ga nai. Nah, itu artinya tidak seharusnya atau tidak penting. Tapi ada juga ketika hazu ga arimaseng atau nai itu dengan arti tidak mungkin. Jadi untuk hazuga arimaseng itu udah tidak ada yang artinya tidak seharusnya atau tidak penting, dan yang kedua ada dengan artinya yaitu tidak mungkin. Oke, minasan, selanjutnya di sini kita akan lanjut langsung menggunakan buku praktis. Adapun target bungkai yang akan kita bahas dari buku praktis sendiri yaitu ada dalam bentuk tokoro. Tokoro di sini memiliki arti keadaan, bagian, sisi, atau pandangan. Nah, seperti yang minasan lihat, ketika kita menggunakan bungkai tokoro, maka kata kerjanya itu diubah dalam bentuk jisoke. Kemudian ditempel dengan tokoro, nanti memiliki arti baru mau akan. Dan di sini minasan bisa lihat yaitu ada gohang taberu tokoro des. Mengartikannya langsung dari belakang karena tidak ada penerjemahan simbol awal ataupun bentuk T ataupun bentuk untuk menerjemahkan terlebih dahulu. Jadi kita mulai langsung dari belakang, dari sebelah kanan, yaitu artinya baru mau akan makan nasi. Ya, seperti itu minasan. Nah, oke, lanjut di sini ada bentuk teiru tokoro. Nah, kemudian ada na, berarti i-nya tidak hilang, na-nya tidak hilang, dan untuk kata bendanya itu menggunakan no terlebih dahulu. Jadi minasan dalam menghafalkannya yaitu bisa teiru na no tokoro desu. Nah, seperti itu minasan. Kemudian di sini ada bentuk tokoro tapi dalam bentuk lapau. Nah, tadi minasan ketika minasan menggunakan teiru, maka artinya nanti benar-benar sedang nani. Nah, tapi ketika minasan menggunakannya dalam bentuk tokoro, maka minasan mengartikannya baru saja dalam keadaan langsung. Seperti itu minasan. Jadi minasan ketika ingin menggunakan tokoro, tadi karena tokoro itu berhubungannya dengan bentuk
jiso atau di sini tadi teiru atau ta, maka artinya juga harus disesuaikan terlebih dahulu. Oke, minasang, next di sini kita akan membahas tentang bungkei bakari. Bakari itu sama dengan dake. Nah, bakari ketika menemukan bentuk bakari atau minasang yang menggunakan bungkei bakari, maka bakari itu perubahannya yaitu menggunakan perubahan bentuk kamus. Nah, di sini Chisoke bakari dengan arti tinggal nani-nani saja. Contohnya gohang o taberu bakari des. Nah, tinggal makan nasi saja. Nah, begitu minasang. Oke, minasang, di sini bakari juga ada yang dalam bentuk te bakari. Kemudian ada i, na tidak hilang. Kemudian kata bendanya langsung tempel dengan bakari. Te, i, na, kabe bakari. Nah, nanti memiliki arti melulu atau terus-menerus. Maksud itu dalam keadaan berulang. Nah, di sini contohnya sama gohang o tabete iru tokoro des. Nah, maaf minasang, di sini ada gohang o tabete bakari des. Nah, terus menerus makan nasi seperti itu minasang. Nah, kemudian di sini ada bakari dalam bentuk ta, yaitu ta bakari yang memiliki arti baru saja dengan punya jeda waktu setelahnya. Nah, minasang, maksudnya di sini apa? Contohnya, minasang ada yang bertanya, sudah sampai di Jepang? Iya, baru kemarin. Nah, itu menunjukkan keadaan memang kita baru sampai di Jepang, mungkin karena kita bukan orang Jepang asli, kita kan contohnya baru sampai di Jepang, tapi barunya itu dalam konteks mungkin sudah 3 jam yang lalu, 4 jam yang lalu, atau sehari yang lalu. Nah, seperti itu minasang. Misalkan minasang juga punya anaknya umur berapa tahun? Baru 1 tahun. Nah, dikatakan baru, tapi jangka waktunya itu sudah ada jedanya dalam waktu tertentu. Boleh 1 jam yang lalu, boleh 5 menit yang lalu, tapi ada jeda waktu. Bukan baru saja, itu benar-benar baru. Contohnya baru selesai makan, memang makanan itu benar-benar baru habis. Nah, tapi kalau ini sudah berselang dengan adanya jeda waktu, baru makan tadi siang. Nah, itu sudah masuk ke dalam bentuk tak bakari. Tapi kalau baru sajanya memang baru saja menyuap suapan terakhir, meja belum dibereskan, piring masih ada di atas meja, belum cucian piring. Nah, itu memang baru sajanya menggunakan dalam bentuk tatokoro. Oke, next minasang, di sini kita akan membahas dari bentuk noni. Di sini ketika minasang menjumpai noni, maka minasang menggunakan bentuk futsu. Nah, di sini ketika noni, maka minasang i tidak hilang. Nah, tidak hilang, kemudian kata benda ditempel terlebih dahulu dengan bentuk na. Jadi cara menghafalkannya futsu i nana noni, seperti itu minasang. Nah, kemudian di sini ada dalam bentuk noni ketika dia menjumpai Chisoke. Nah, Chisoke ru noni atau kabe ni nanti di sini memiliki arti untuk. Nah, kemudian di sini Chisoke tai. Nah, maaf minasang. Jadi ketika minasang menjumpai noni itu hanya ada bentuk ru di sini, kemudian kabe ni dengan arti untuk. Oke, minasang, lanjut. Di sini kita juga akan membahas tentang bungkei kamo shiremasen. Tabung kamo shiremasen atau kamo shirenai. Nah, di sini memiliki arti, yaitu artinya kemungkinan. Kemudian minasang, seperti yang minasang sudah pernah hafalkan di buku Mina, tabung itu memiliki arti mungkin. Nah, kamu shiremasen atau kamu shirenai itu memiliki arti kemungkinan. Untuk penggunaan kamu shiremasen yaitu menggunakan perubahan futsu. Jadi futsu
i tidak hilang, nak hilang, kb langsung ditempel dengan kamu shiremasen, jadi futsui kamu shiremasen. Mungkin begitu cara untuk lebih mudahnya. Nah, kemudian di sini contohnya dari penggunaan kata sifatnya yaitu ada sono kabang wa bengri kamu shiremasen. Atas itu kemungkinan praktis. Nah, seperti itu minasang. Atau minasang mungkin menggunakan contoh sono kabang wa bengri kamu shirenai. Nah, nanti itu sama saja, artinya sama-sama kemungkinan. Hanya saja minasang bisa memilih mau kamu shiremasen atau kamu shirenai. Tadi memiliki arti yang sama dengan bentuk tabung, yaitu mungkin. Oke, minasang, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang bungkai dari bentuk kawari. Ya, di sini kawarini. Nah, di sini itu memiliki arti sebagai gantinya atau sebagai penggantinya. Nah, minasang nih di sini itu memiliki arti dengan. Kalau tadi nya memiliki arti kepada, nah kalau yang ini memiliki arti dengan. Jadi minasang ketika menjumpai partikel-partikel, jangan hanya menggunakan makna yang itu-itu saja, tapi maknanya itu disesuaikan dengan bentuk bungkainya juga. Jadi minasang harus hafal untuk bentuk-bentuk partikel yang sama tapi dengan arti yang berbeda sesuai dengan penggunaannya. Minasang di sini ketika minasang menggunakan kawarini, nah minasang menggunakan perubahan bentuk kata kerjanya itu ada dalam bentuk futsuke wakarini, atau di sini menggunakan i-nya tidak hilang, kata sifatnya juga tidak hilang, untuk kata bendanya ditambahkan dengan bentuk no. Jadi futsu inano kawarini. Nah, begitu minasang. Nah, minasang di sini juga minasang kawari ini tadi digunakan dengan arti sebagai gantinya, dan ni-nya di sini memiliki makna yaitu dengan. Nah, minasang tadi juga mungkin saya ingin menambahkan itu ketika menggunakan bentuk bakari itu juga sama dengan penggunaan dari bentuk cu. Nah, cu itu sama dengan penggunaan bakari, dan juga untuk tabung itu sama dengan desho atau daro, tapi memiliki artinya bukan hanya kemungkinan atau mungkin, tapi ketika menggunakan desho atau daro itu memiliki arti mungkin kira-kira. Nah, minasang, sekiranya sekian yang dapat saya sampaikan untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Otsukare sama deshita. Arigatou gozaimasu.